tokoh-tokoh tersebut juga dapat mewakilkan atau merepresentasikan keadaan di mana seseorang berhasil survive dari hiruk-pikuk kehidupan atau kepalsuan dan kemunafikan kehidupan itu sendiri, di mana kita menginginkan diri kita untuk menjadi seperti itu. Kita menginginkan diri kita untuk tetap tegar atau tetap survive di dalam kehidupan yang mungkin udah sangat amat menjengkelkan bagi diri kita. Kali ini kita bakal berusaha membahas sebuah fenomena yang cukup sering belakangan ini dilakukan oleh anak-anak muda, yakni konsep literally me, di mana kita mungkin kita lah anak-anak muda ya, melekatkan identitas atau karakter kita pada tokoh-tokoh fiksi tertentu yang kita anggap merepresentasikan keinginan terpendam di dalam diri kita. Fenomena itu menjadi sebuah fenomena yang cukup unik ketika kita berusaha masuk lebih dalam atau berusaha untuk mengurai apa sih penyebab fenomena tersebut. Ketika kita berusaha untuk mencari tahu, mungkin kita bisa melihat struktur-struktur atau pondasi-pondasi yang membangun keadaan tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat membentuk penilaian akan sisi positif maupun sisi negatif dari keadaan tersebut. Pertama, ketika kita berusaha untuk mencari tahu penyebab dari fenomena itu, kemungkinan besar adalah bagaimana kita sebagai manusia dipertemukan dengan realitas-realitas atau kenyataan yang tidak sejalan dengan perasaan atau ekspektasi kita. Yang mana ketika kita telah dipertemukan dengan jenis kehidupan seperti itu, maka kita mengharuskan diri kita sendiri untuk membentuk sebuah ruang yang mungkin menyisakan sisi-sisi perasaan atau sisi-sisi ekspektasi kita tentang kehidupan itu sendiri seperti apa, yang kemudian melahirkan gambaran-gambaran tentang karakter yang dapat mewakilkan sisi tersebut, seperti tokoh-tokoh yang kita temui di dalam film, buku, atau manga, atau anime, dan lain-lain gitu. Tokoh-tokoh tersebut juga dapat mewakilkan atau merepresentasikan keadaan di mana seseorang berhasil survive dari hiruk-pikuk kehidupan atau kepalsuan dan kemunafikan kehidupan itu sendiri, di mana kita menginginkan diri kita untuk menjadi seperti itu. Kita menginginkan diri kita untuk tetap tegar atau tetap survive di dalam kehidupan yang mungkin udah sangat amat menjengkelkan bagi diri kita. Dan hal tersebut tentu memiliki keterkaitan yang cukup jelas dengan krisis identitas ketika realitas atau kenyataan kehidupan kita sehari-hari menuntut kita untuk membentuk karakter yang seperti apa yang masyarakat inginkan atau apa yang seperti kehidupan sosial inginkan, seperti jenis karakter-karakter formal atau karakter-karakter yang sesuai dengan kontrak sosial yang terjadi di dalam masyarakat, dengan karakter-karakter yang mungkin lebih unik atau lebih estetik atau lebih otentik, yang merupakan bagian alami dari diri manusia itu sendiri gitu, yang merupakan sebuah hasrat terpendam di dalam manusia, di mana dirinya ingin mengeksplorasi kebebasan, ingin mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya, dan pertentangan antara kebebasan serta kontrak sosial tersebut kemudian melahirkan gap atau melahirkan sebuah celah di mana seseorang mengharuskan dirinya untuk tetap mengikuti kontrak sosial atau keinginan jenis kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat dengan kehidupan pribadi atau kehidupan individu yang diharapkan olehnya gitu. Dan kehidupan individu atau kehidupan pribadi inilah yang kemudian diwakilkan dengan tokoh-tokoh atau karakter-karakter fiksi yang ditemuinya, yang kemudian dapat menggambarkan keinginannya untuk tetap survive di dalam sistem sosial yang mungkin bagi mereka itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kerusakan, dan lain-lain. Sementara seperti yang kita ketahui, kita nggak mungkin bisa serta-merta dapat dengan mudah lepas dari sistem atau kontrak sosial itu sendiri, dikarenakan mungkin kita nyari uang di dalamnya, mungkin keluarga kita hidup di dalamnya, dan untuk lepas dari sistem itu bukan sesuatu yang dapat dikatakan sangat amat mudah, itu sangat amat sulit dan mungkin sangat amat panjang perjalanannya. Kemudian, jika kita tarik fenomena tersebut pada penilaian sisi positif maupun negatif, sebenarnya ada beberapa sisi positif gitu, di mana kita bisa mengambil banyak pelajaran, pengetahuan, dan pengalaman tentang hidup dari cara tokoh tersebut menghadapi masalah atau menghadapi kehidupan itu sendiri. Namun, seperti yang kita ketahui, kehidupan itu sangat amat kompleks, kehidupan itu sendiri dapat sangat amat mudah berubah dan dapat sangat amat mudah dipertemukan dengan hal-hal baru mungkin, sehingga pada akhirnya ketika kita mewakilkan karakter kita dengan tokoh tersebut dan kenyataan yang kita hadapi di dalam kehidupan atau di dalam realitas kita hari ini nggak sejalan dengan itu, pada akhirnya kita bakal bingung apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang akan dilakukan oleh tokoh tersebut jika berada di dalam kondisi saya saat ini. Itulah mengapa di sisi lain ketika kalian mungkin memang menyukai tokoh tertentu atau menyukai karakter tertentu, sehingga kalian mengambil filosofi hidup
tokoh tersebut dalam kehidupan kalian, ya it's okay selama kalian membentuk filosofi hidup kalian sendiri gitu. Yang mana kalian paham bahwa kehidupan yang kalian jalani ini sangat amat kompleks dan kalian harus menentukan langkah-langkah itu sendiri pada akhirnya gitu. Kalian nggak bisa selamanya bergantung pada tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang mungkin kalian lihat atau kalian tonton gitu. Oleh sebab itu, sisi negatif dari kondisi tersebut adalah bagaimana kita bisa kehilangan identitas sejati kita sebagai manusia, atau kita bisa kehilangan originalitas kita sebagai seorang individu yang seharusnya bisa survive di dalam kehidupan kita, yang seharusnya dapat membentuk karakter dan keunikan kita sendiri gitu. Kita bisa survive dengan cara kita sendiri, atau kita bisa survive dengan cara yang mungkin berbeda dari masyarakat pada umumnya gitu, yang justru menjadikan kita tokoh baru, yang mungkin menjadikan kita sebagai seseorang yang bernilai, yang mungkin sejajar dengan tokoh-tokoh yang kita katakanlah suka atau kita agung-agungkan tersebut. Dan hal tersebut tentu nggak menutup kemungkinan ya kita bisa aja melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi untuk kalian yang mungkin menyukai tokoh-tokoh tertentu atau menyukai karakter-karakter tertentu dalam film, ya it's okay selama kalian dapat mengambil pelajaran atau selama kalian mampu untuk mengambil pengetahuan dari tokoh-tokoh tersebut untuk kemudian ditarik dalam kehidupan kalian, yang mana kalian paham bahwa kehidupan yang kalian jalani ini sangat amat kompleks atau sangat amat rumit, dan nggak cukup pengetahuan atau pengalaman dari tokoh-tokoh tersebut menjadi sebuah katakanlah pedoman absolut atau pedoman objektif dalam hidup kalian gitu. Kalian di sisi lain harus mendapatkan pengalaman-pengalaman baru atau pengetahuan-pengetahuan baru yang kemudian dapat kalian bentuk sedemikian rupa atau kombinasikan dengan keinginan atau kesukaan kalian yang kalian representasikan dari tokoh film tersebut, sehingga kehidupan yang kalian jalani dapat sangat amat berjalan dengan baik atau dapat sangat amat katakanlah kuat untuk survive di dalam nilai-nilai kehidupan yang sangat amat kompleks ini. Dan ya, sekian konsultasi yang sampai jumpa.